Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai istirahatnya? Sudah? Apa tadi? Oke, nah kalau sudah istirahat berarti semangat ya. Untuk materi pelajaran ini yaitu pelajaran coding. Ya. Kemudian di absen terlebih dahulu dari 20 berapa siswa sekelas? Hari ini yang terakhir berapa? Ya, satu, coba mereka. Yang kedua? Kemana mereka? Tidak tahu. Nah, tidak tahu. Berarti kalau dibiasakan ketika kita dari sekolah kita memberitahu dengan cara izin, ya bisa lewat WA atau surat izin. Oke, ini yuk disiapkan bukunya, diawali menulis tanggal hari ini tanggal berapa? 22 Oktober 2005. Kemudian dilanjutkan menulis selama. Yuk mulai 1, 2, 3. Dibacakan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya pelajaran kali ini, ya kan? Peserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Berpikir, ulangi, komputasional. Meliputi di komposisi yang pertama, yang kedua pengenalan pola, yang kedua, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Melalui tayangan video pembelajaran yang menarik dan interaktif. Ya, itu contohnya. Yuk kita amati gambar berikut. Yang pertama, gambar apa sih? Kata penyemangat dulu, dibaca bersama. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, datang ke sekolah ya, mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju mana? Marilah kita niatkan belajar untuk hari ini sebagai satu ya, ibadah. Aku niat sekolah itu berarti ibadah. Berikutnya, agar ilmu yang kita peroleh membawa berkah dan manfaat. Untuk materi hari ini bersama-sama kita tulis dulu judulnya. Sebelum ditulis dibaca lebih dahulu. Materi ajar berpikir komputasional adalah kita belajar berpikir seperti komputer. Apa? Sekali lagi, berpikir komputasional adalah satu, dua, tiga, empat. Satu kata. Berpikir. Oke, jadi materi kita cara berpikir. Lanjut ya. Nah, berikutnya materi kita menonton dari video. Karena segini kita disiapkan nulis. Kalau hal yang terpenting kita tulis. Ya, tidak dipahami. Kemudiannya, apa yang bisa diingat tentang kalian? Apa saja yang diingat? Sama sekali? Satu kata aja. Apa yang diingat? Sudah lewat. Ada yang baru? Ada 4 langkah utama yang perlu kita kuasai agar bisa berpikir seperti komputer.
yang cerdas yaitu. Ini kita tulis. Kemudian 1, 2, 3, 4 ini sudah kita tulis. Ingat 4 elemen atau 4 langkah utama. Kita hafalkan 1, 2, 3, 4. 1. Dekomposisi. Ulangi. Dekomposisi. Ulangi. Dekomposisi. Ya. 2. Pengenalan pola. Ulangi. 3. Ulangi. 4. Lagi. Terbaris. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Kita hafalkan 4 elemen atau 4 langkah utama. 1. 2. 3. 4. Semuanya ulangi terkejam. 1. 2. 4. Dalam bahasa Indonesia diganti menjadi bahasa Inggris, ditranslitkan. Membacanya decomposition. Recognition, abstraction, algorithm design. Ulangi. 1. Decomposition. 2. Abstraction. 4. Algorithm. Oke. Berikutnya kita jelaskan satu persatu dari 4 elemen tadi. Yang pertama kita baca dekomposisi. Dalam bahasa Inggrisnya ulangi. Dekomposition. Artinya dekomposisi berarti pertama memecahkan batasan menjadi bagian. Lagi dekomposisi artinya memecahkan batasan. Tujuannya adalah setelah dibesar-besarkan atau dikecilkan. Berikutnya susah tidak kira-kira? Siapa orang? Tidak bisa. Kayaknya kita tulis. Yuk, dekomposisi artinya. Habis bantu dijamin. Enggak ada. Pengenalan pola artinya satu
dengan menemukan kesamaan dua dari beberapa peristiwa atau data. Mencari persamaannya. Satu kata, pengenalan pola, artinya menemukan kesamaan. Lanjut, berikut contohnya. Bersama kita baca. Contohnya ada masalah. Masalahnya apa? Lakukan hal yang seperti itu pula dari hari ke hari. Contohnya, hari ini bangun tidur, hari besoknya lagi sama ya, Berikutnya 2, sama juga tiap hari mandi. Kemudian saat berangkat ke sekolah, melakukan hal yang sama. Berarti masuk ke contoh sebagai komposisi atau kemudian kita bersama dari kegiatan itu. Jika kita berapa polanya, kalau mandi berapa menit ya, kalau sekolah berapa menit, kalau kita terlambat, bagaimana supaya enggak terlambat ya. Kemudian tujuannya mengenali dengan keteraturan. Yang kedua adalah mencari solusi. Nah, dari contoh yang kedua, pola bisa diterima. Lanjut yang ketiga, dibaca saja. 2, 3, atraksi. Artinya garis bawahnya satu kata. Menyederhanakan masalahnya berbeda. Berikut contohnya abstraksi. Kita baca. Saat kamu ingin menggambar sekolah, apabila kita gambar sekolah satu. Cukup. Bisa menggambar tujuannya. Lebih konkret. Yang keempat bersama desain algoritma. Artinya dari langkah satu ke langkah berikutnya. Apa tujuannya? Menyelesaikan masalah. Berikutnya contohnya. Ada masalah. Masalahnya apa? Bagaimana mengangkat bukti yang benar? 1, 2, 3. Namanya itu yang disebut algoritma mengikat gigi, langkah demi langkah. Step by step. Jangan sampai ada yang terlewat. 1 ada, 2 ada, 3 kosong. Jadi enggak. Jadi contoh daripada
Sekolah yang keempat apa namanya tadi? Yang keempat apa namanya? Algoritma. Bisa diingat? Bisa dipaham? Kayaknya sudah mulai lelah deh. Ya, sudah mulai bosan. Mau istirahat lagi? Cepat, namanya ice breaking. Yuk kita lakukan dulu pelan-pelan kita dan biar gak panas. Tegak di sini aja. Tegak. Tegak supaya jangan sampai. Salah berapa kali? Ya, fokus kita ya. Mungkin nah, kita belajar terus lagi. Kita lanjut belajar. Ya, salah banyak. Banyak. Yuk, warna untuk baca ini. LKPD panjangannya adalah tugas kelompok. Dikondisikan kita membuat kelompok dengan cara musyawarah. Di mana cara hidupnya? Kalau lihat kita ada sampai di sini. Oke, kita kasih nama ini kelompok 1, mejanya di sini. Oh, di sini. Sini. Ya. Dengan rapi. Menurut kelompok 1, menata meja dengan rapi. Langkahnya yang pertama, membersihkan meja terlebih dahulu. Benar nggak kira-kira? Nah, yang kedua, pindahkan meja terlebih dahulu. Kemudian Lalu pasang taplak meja masing-masing. meja masing-masing. Oke, yang ketiga, Susun meja dengan rapi. nah, berarti dari kawan kita kelompok 1 sudah bisa memecahkan masalah dengan algoritma ya. Dengan algoritma, masalahnya apa? Menyusun meja. Yuk kita kasih hapus untuk kelompok 1. Tepuk salut. Jempol kiri, 2 jempol salut. Oke, terima kasih. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali.
Tepuk semangat. Belajar dari awal sampai terakhir tadi bersama-sama, yuk kita simpulkan. Kita ingat poin-poinnya. Yang pertama, elemennya ada berapa tadi? 4. 1, 2, pengertian dekomposisi adalah ya, tujuannya dua, pengertiannya persamaan, tujuannya dari solusi. 3, abstraksi, pengertiannya yang sketsanya saja, yang paling penting saja. Tujuannya menyelesaikan masalah. Ya, kalau ada kalian belajar pada kali ini, sama-sama dari 4 langkah berpikir soal nasional, mana yang paling sering kamu gunakan? Yang 1, 2, 3, 4. Yang mana? Yang kedua. Apa tadi yang kedua? Pola. Biasanya menyelesaikan masalah apa? Yang paling sering kita lakukan biasanya yang elemen yang keempat, yaitu algoritma. Apa? Yang algoritma? Terakhir, bagaimana kamu bisa menerapkan cara berpikir ini dalam belajar di rumah atau di sekolah? Berarti belajar kita penting kali ini bukan sebatas belajar ilmu pengetahuan, tapi belajar menemukan masalah, memecahkan masalah. Selesai. Dari awal sampai akhir Anaskin dalam menyampaikan, ya, terdapat kesalahan kalau tersinggung tadi ya. Terus cepat dalam menyampaikannya, maaf ya. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan istirahat yang kedua, yang sangat baik. Yuk, diberikan nanti dari 4, 3, 2, 1.